Setiap agama itu punya wilayah penafsiran yang berbeda. Tidak bisa ajaran Islam ditafsirkan oleh ajaran agama yang lainnya. Sama-sama misalkan dibandingkan antara zakat yang 2,5% dengan perpuluhan yang ada di agama dia, itu tidak bisa dibandingkan. Islam sendiri tidak membolehkan kita memusuhi atau memaki-maki sesembahan agama lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbullaha adwan bighairi ilm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, baru-baru ini kita disajikan sebuah pernyataan, sebuah narasi dari seorang pendeta yang mungkin sudah tidak asing lagi namanya, ya seorang pendeta yang bernama Gilbert, yang di situ menurut sebagian orang itu adalah sebuah penghinaan atau dalam kata lain pelecehan terhadap agama Islam, yang pada titik yang disorot adalah tentang sholat, tentang zakat, dan satu lagi tentang wudhu. Ya, kita harus tetap memandangnya dari sudut pandang yang positif, dengan hati yang dingin, dengan logika yang waras. Kita katakan bahwa memang dari satu sisi ada semacam penghinaan mungkin ya, atau dalam tanda petik lah, atau pelecehan terhadap agama Islam. Tetapi bagi saya memandangnya dari sudut pandang yang mungkin harus kita telaah secara dingin, bahwa secara tidak langsung apa yang diungkapkan oleh pendeta tersebut, bagi saya yang pertama itu setidaknya punya nilai positif kebaikan, terutama bagi agama Islam, bagi kita sekalian. Mengapa demikian? Ya, karena secara tidak langsung dengan pendeta itu menyampaikan di depan jemaatnya tentang ajaran Islam, maka itu adalah bagian dari promosi kita gratis kepada umat di luar Islam. Dengan begitu, maka secara tidak langsung pendeta itu memberikan pemahaman tentang ajaran Islam kepada jemaatnya yang bukan Muslim, baik itu tentang sholat, tentang zakat, tentang satu lagi wudhu kalau tidak salah. Nah, ini kita pandang positif juga, bahwa ketika beliau menyampaikan 3 hal ajaran Islam itu, saya rasa beliau sudah belajar terlebih dahulu. Beliau sudah tahu terlebih dahulu apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu wudhu, meskipun dalam tanda petik menurut sudut pandang beliau sendiri. Dan saya yakin beliau sudah sering atau bahkan terlebih dulu sudah pernah membaca ajaran-ajaran Islam. Kalau toh belum pernah membaca, tidak mungkin beliau akan bisa menyampaikan hal tersebut. Dan positifnya itu disampaikan oleh beliau di hadapan para jemaatnya sendiri. Maka secara tidak langsung para jemaatnya setelah pernyataan dari si pendeta itu, saya yakin banyak dari para jemaatnya yang akan mencari tahu tentang Islam,
apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu bersuci atau wudhu tadi. Saya yakin para jemaatnya akan mencari informasi tentang ajaran Islam. Dan mudah-mudahan kita doakan aja itu bagian positif yang semoga nantinya akan mendapat hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami dan mendalami ajaran Islam. Kemudian ini yang harus juga kita sampaikan, bahwa pendeta Gilbert tadi menyampaikan ajaran Islam 3 hal tadi, sholat, zakat, dan apa satunya lagi, wudhu, itu dari kacamata beliau sendiri, yang menurut saya setiap agama itu punya wilayah penafsiran yang berbeda. Tidak bisa ajaran Islam ditafsirkan oleh ajaran agama yang lainnya. Sama-sama misalkan dibandingkan antara zakat yang 2,5% dengan perpuluhan yang ada di agama dia, itu tidak bisa dibandingkan. Dua-duanya mempunyai sudut pandang yang berbeda dari masing-masing agamanya. Nah, dari sinilah saya mengutip sebuah pernyataan dari seorang filosof bahwa agama itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan yang sangat sakral, yang suci, lawan dari kata profan. Nah, menurut seorang Eliade, seorang filosof, dan seorang Rudolf Otto, dalam agama itu ada yang disebut dengan rasa numinous, yaitu sikap irasional, sikap yang tidak rasional, yang menjadi unsur pokok masing-masing agama. Dan ini tidak bisa kita tafsirkan ajaran agama lain dengan agama kita. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh juga menafsirkan ajaran agama lain dengan sudut pandang ajaran kita. Sebaliknya juga seperti itu. Ibadah dalam Islam tidak semata-mata tujuan yang seperti disampaikan oleh pendeta itu sebagai menebus dosa. Karena bagaimanapun dalam Islam, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan hati yang ikhlas. Jadi sholat itu, zakat itu tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Sholat yang kita lakukan sebagai seorang muslim tujuannya bukan untuk menebus dosa, seperti pandangan beliau. Dalam ayat yang lain, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku, ingat kepada Allah. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah sarana dari kita untuk mengingat atau berkomunikasi dengan Allah sebagai Tuhan. Dan dalam ayat yang lain, sholat itu dikatakan sebagai tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan munkar. Jadi tidak bisa ajaran suatu agama dipandang atau dilihat dari sudut pandang ajaran agama yang lain. Karena setiap agama tadi, kembali menurut pemikiran dari Eliade dan Rudolf Otto tadi, agama punya wilayah disebut dengan wilayah sakral. Di situ ada unsur pokoknya yang disebut dengan numinous, perasaan atau sesuatu yang irasional, tidak bisa kita rasionalkan. Mengapa sholat kok harus seperti itu? Ada sujudnya, ada rukuknya yang membungkuk, sujud mencium tanah. Ya, itu irasional, tetapi itulah kunci dari agama. Tidak bisa ditafsirkan oleh
agama yang lainnya. Karena itulah dalam kasus ini marilah kita belajar bahwa agama itu memiliki wilayah yang sifatnya sakral, suci. Di situ ada akidah, ada kepercayaan, ada keyakinan, di mana setiap keyakinan itu tiap orang yakin terlebih dahulu. Dan yang terakhir, harapan kami, monggo dari masing-masing tokoh agama, pemuka agama apapun, ini adalah bagian dari harapan kami semua, jaga keharmonisan, jaga kerukunan, jaga toleransi. Bahwa agama itu karena wilayahnya sakral, ya tolonglah jangan dipakai sebagai sebuah candaan, jangan dipakai sebagai sebuah lelucon, ya apalagi kemudian kalau sampai menghina yang ada pada unsur agama yang lain. Islam sendiri tidak membolehkan kita memusuhi atau memaki-maki sesembahan agama lainnya. Dalam Al-Quran disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan yang lain, sesembahan agama lain. Fasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena kalau nanti kita memaki, mencaci sesembahan agama lain, maka mereka yang kita caci itu balik akan mencaci kita, memaki agama kita, adwan bighairi ilmin, dengan cara permusuhan yang tidak ada dasar ilmunya. Itu sudah otomatis ketika kita menghina orang yang kita hina mesti akan balik menghina kepada kita. Nah, bisa jadi ketika mereka menghina kita, mereka menghinanya dengan rasa kebencian dan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Nah, itulah mari kita jaga wilayah agama ini sebagai wilayah yang sakral, wilayah yang suci, wilayah yang fitri. Ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan ajaran agama, maka janganlah kemudian kita menyinggung agama yang lainnya di luar agama kita. Lebih baik kita otokritik, mengkritik agama kita. Jadi kalau kemarin klarifikasi dari pendeta tersebut mengatakan itu otokritik buat agama mereka sendiri, tapi kemudian memakai ajaran agama yang lain. Nah, kalau otokritik ya otokritik terhadap agama kita sendiri, pakailah bangunan fondasi narasi argumen dari dalam agama kita sendiri. Situlah mudah-mudahan di Indonesia ini akan terjadi kerukunan, akan terjadi toleransi, saling menghormati, saling memahami, dan pada dasarnya nanti insya Allah kerukunan itu akan tercipta karena adanya toleransi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Saya akhiri, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.